Anda masih di Sindo Prime bersama saya Camar Haenda. Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait dengan vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru berinisial MSY. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait vonis lepas kepada terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor CPO. Tersangka baru berinisial MSY yang merupakan Social Security Legal Wilmar Group. MSY ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Jakarta. Selain menetapkan tersangka baru, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi dan menyita 2 mobil mewah. Keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Dengan demikian, Kejagung saat ini telah menetapkan sebanyak 8 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus minyak goreng. Ketujuh tersangka sebelumnya terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 8 tersangka telah ditetapkan dalam kasus dugaan suap vonis lepas terdakwa korupsi ekspor CPO. Mirisnya sebagian besar diantaranya adalah hakim. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam perkara kasus korupsi dugaan suap terkait vonis lepas terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Berikut peran ke-8 tersangka. Muhammad Arif Nuryanta yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diduga menerima suap 60 miliar rupiah dalam kasus ini. 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lainnya, yakni Agam Syaif Baharudin, Ali Muhtarom, dan Ju Yamto, diduga menerima bagian dari suap Arif dan mengondisikan agar PT Wilmar Group divonis lepas. 2 pihak lainnya melakukan perannya sebagai perantara suap, yakni Panitera Muda Perdata Jakarta Utara Wahyu Gunawan dan Social Security Legal PT Wilmar Muhammad Syafi'i. 2 orang lainnya yakni 2 orang advokat Marcella Santoso dan Arianto Bakri yang berperan sebagai pemberi suap. Adapun awal mula kasus korupsi ekspor CPO bermula saat Indonesia mengalami krisis minyak goreng pada 2022 silam. Kemudian, April 2022, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO bagi perusahaan yang belum memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO atau wajib menjual ke pasar domestik sebesar 20%. Namun Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group telah mengekspor CPO meski belum memenuhi DMO 20%. Pemberian fasilitas ekspor kepada 3 korporasi ini lalu diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum lalu menuntut pidana ganti rugi pada 3 korporasi tersebut. Pada 19 Maret 2024, Majelis Hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap ketiga korporasi.